Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu muatan sajak-sajak pujangga baru. Di antara muatan puisi sajak baru yang penting adalah ide kebangsaan, perjuangan kemerdekaan, dan cinta tanah air, ide keagamaan, pandangan hidup atau pandangan filsafat, curahan perasaan ataupun curahan jiwa, percintaan dan ide perkawinan, ide kemanusiaan atau kasih sayang kepada sesama, cita kemajuan. Selanjutnya yaitu pembentukan pujangga baru. Asal mula pujangga baru sebagai suatu fenomena kebudayaan dapat ditelusur ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut, Jongjava yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo bertujuan menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa. Dalam tahun 1917, gerakan ini diikuti oleh Jong Sumatranenbon dengan tujuan yang sama. Sutomo membentuk Indonesian Study Club. Terdapat hasrat yang makin meningkat pada semua organisasi yang berorientasi nasionalisme untuk bersatu di bawah panji-panji Indonesia yang berlawanan dengan Hindia. Bagi gerakan-gerakan pemuda, ini berarti suatu dimensi baru dalam masalah identitas kebudayaan, karena jika kesetiaan mereka sejak itu setuju pada Indonesia, tentu masalahnya bukan lagi hanya terbatas pada warisan kebudayaan Jawa dan Sumatera saja. Sebuah organisasi pemuda yaitu Pemuda Indonesia didirikan bantuan partai tersebut pada awal tahun 1927 dan hal itu mendorong usaha-usaha yang dilakukan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia di Jakarta untuk membentuk organisasi yang mencakup organisasi pemuda dengan nama Perhimpunan Masa Muda Indonesia. Jongjava yang paling tua dan paling berwibawa di antara organisasi pemuda mulai merasakan adanya tekanan dari cita-cita persatuan yang meliputi 3 hal, yaitu persatuan Indonesia dalam hal tanah air, bangsa, dan bahasa. Pernyataan persatuan dalam 3 hal inilah yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda yang termasyhur itu, Resolusi Kongres Indonesia Muda yang kedua, yang diselenggarakan dalam bulan Oktober 1928 di bawah pimpinan PPPI dan dengan bantuan PNI. Pada waktu itu juga, di luar Kongres, pemuda Indonesia berjuang ke arah pembentukan sebuah persatuan gerakan pemuda dengan panji-panji Indonesia. Sejak itu, bahasa persatuan dinamakan Bahasa Indonesia. Puisi baru yang diperkenalkan oleh Yamin disebut Kesusastraan Indonesia. Hanya saja, sebelum pujangga baru tampil belum ada suatu kesadaran diri untuk menjelaskan gagasan budaya yang selaras dengan kesadaran politik yang baru itu. Walaupun kerangka sosiopolitik bagi munculnya pujangga baru ditentukan oleh pertumbuhan kesadaran dan kegiatan kaum nasionalis Indonesia, pelaksanaan gagasan itu sebenarnya dan selanjutnya kehadiran majalah itu tidaklah dalam lingkungan gerakan nasional itu sendiri, tetapi oleh orang-orang Indonesia yang bekerja pada penerbit pemerintah Hindia Belanda, Balai Pustaka. Dalam arti khusus, pujangga baru dapat dilihat sebagai hasil pertumbuhan dari hubungan antara pengarang muda Armin Spane dengan Sutan Takdir Alis Jabana melalui halaman-halaman Panji Pustaka, yaitu majalah berbahasa Melayu keluaran penerbit pemerintah itu. Panji Pustaka adalah majalah umum 2 mingguan dengan ilustrasi yang bagus, foto-foto berita, peristiwa dan pemandangan baik dalam maupun luar negeri,
dan memuat karangan tentang berita-berita umum, hal-hal yang bersifat pendidikan populer dengan selingan teka-teki serta tebakan. Pujangga Baru Tahun Pertama nomor pertama terbit bulan Juli 1933. Isinya 11 buah puisi, kebanyakan karangan penyair-penyair yang sudah mulai menulis dalam memajukan kesusastraan. Kata pengantar yang antusias oleh Husein Djajadiningrat dan Ki Hajar Dewantara, dan 2 karangan penting oleh Takdir dan Armin. Armin menandai sastra modern di Indonesia sebagai produk masyarakat yang dualistis, lahir dari pertemuan Timur dan Barat dalam lingkungan pergaulan kolonial. Mereka melihat pada kebudayaan tradisional dan Barat guna mencari bentuk dan cara pengucapan yang sesuai untuk menyatakan keyakinan batinnya. Sementara karangan Takdir menunjukkan bahwa ia mempunyai maksud yang lebih luas dengan Pujangga Baru. Ia bukan hanya memikirkan kesusastraan saja, tapi juga masalah-masalah yang berhubungan dengan sifat dan arah perkembangan kebudayaan serta masyarakat Indonesia umumnya. Isi penerbitan Pujangga Baru yang kemudian memperlihatkan bahwa pandangan Takdir menjadi warna utama majalah itu. Tapi pada awalnya pandangan Armin lah yang memberi warna selama penerbitan tahun pertama dari Juli 1933 sampai April 1934. Pujangga Baru pertama-tama adalah majalah sastra bagi para pengarang dan pengkritik. Karena sifat majalah itu dan lingkungan yang melahirkannya, Pujangga Baru memperoleh tanggapan yang berbeda-beda dari lingkungan kaum nasionalis Indonesia. Pengaruh politik yang melalui pemuda Indonesia telah memainkan peranan besar dalam menggiring gerakan-gerakan muda ke daerah menjadi Indonesia Muda. Terus berkembang, dan sejalan dengan perkembangan ini, perhatian yang tadinya tercurah pada usaha merumuskan identitas kebudayaan menjadi tersisih. Dengan demikian, walaupun Pujangga Baru dengan usahanya memajukan kesusastraan Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari nasionalisme kebudayaan yang berakar luas dalam lingkungan kesatuan gerakan keindonesiaan, kelahirannya tidaklah diterima secara bulat dengan antusias. Sejalan dengan merasuknya perkembangan ini dalam lingkungan kaum nasionalis yang lebih luas, Pujangga Baru sendiri melakukan perubahan penting ke arah titik pertemuan dengan gerakan nasional, sehingga keduanya akhirnya bertemu tanpa keraguan dan tanpa perbedaan pendapat yang bertentangan. Adalah kedua perkembangan ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan Pujangga Baru dan perubahan dalam gerakan nasional yang sekarang.